Semoga damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Perikop untuk renungan Jumat ini adalah Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai ayat 12. Sekiranya engkau mengoyak langit dan turun sehingga gunung-gunung berguncang di hadapanmu, seperti api yang membuat ranting kering terbakar, dan seperti api membuat air mendidih, supaya namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, dan bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Sebab engkau melakukan perbuatan dahsyat yang tidak kami harapkan, engkau turun dan gunung-gunung pun berguncang di hadapanmu. Sejak dahulu kala tidak pernah terdengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang pernah melihat Allah manapun selain engkau yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong orang yang bersuka cita melakukan yang benar dan yang mengingat engkau di jalan-jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau murka sebab kami berdosa sejak dahulu kala. Akankah kami diselamatkan? Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun diterbangkan angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang berusaha untuk berpaut padamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman kesalahan kami. Akan tetapi, sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah terlampau murka, dan janganlah mengingat-ingat dosa seterusnya. Ya, pandanglah kiranya, sebab kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api, dan semua milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semua ini, ya Tuhan, bagaimana mungkin Engkau menahan diri, serta tinggal diam dan menindas kami sedemikian rupa? Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Ada seorang pengrajin gerabah terkenal menjelaskan bagaimana proses yang panjang dalam membuat gerabah yang sangat terkenal itu. Beliau menceritakan bahwa tanah liat itu harus dipilih, dibersihkan dari batu-batuan dan kotoran. Kemudian gerabah itu dibentuk, ditekan-tekan, diputar, lalu dibakar dengan api sebanyak 2 kali. Setelah itu, gerabah itu harus diberi lapisan glazir supaya menambah kecantikan pada gerabah tersebut. Hingga akhirnya jadilah sebuah gerabah yang sangat indah dan sangat bernilai. Disitulah si pemuda bertanya, kok gerabahnya harus dibakar 2 kali ya? Si pengrajin ini menjelaskannya dengan tersenyum. Nah, kalau gerabah itu dibakar cuma sekali aja, gerabah itu tak akan bertahan lama. Otomatis gerabah itu bisa pecah dengan mudah. Barulah setelah dibakar 2 kali, gerabah itu bisa bertahan lama dan nilai kecantikannya sangat bertambah. Disinilah proses pembentukan gerabah ini membuat gerabah yang ia kerjakan sangat bernilai dan sangat berharga, teman-teman. Melalui cerita yang tadi saya ceritakan, kita teringat akan cerita umat Israel dengan Tuhan, di mana umat Israel menyadari bahwa mereka sesungguhnya hanyalah tanah liat dan Tuhan adalah sang penjunan agung. Dengan kata lain, sang pengrajin tanah liat atau gerabah itu sendiri. Dan itu melihat pada sebuah bentuk ketergantungan dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Seperti halnya dalam tanah liat, bangsa Israel harus menempuh proses yang panjang
dimulai dari kejatuhannya ke dalam dosa, lalu dibuang ke dalam Babel selama beberapa puluhan tahun, hingga akhirnya bangsa Israel pulih setelah pembuangan itu. Dan akhirnya bangsa Israel kembali dipulihkan lagi melalui kasih anugerah Tuhan. Dan ini juga kita mengalami hal yang sama, teman-teman. Kita dibentuk melalui cobaan-cobaan, melalui godaan-godaan, tekanan, ujian kehidupan. Dan kita ngerasa kita ingin menyerah. Tapi jalan kita masih panjang, teman-teman. Tuhan tidak membentuk karakter kita secara instan, teman-teman. Tuhan itu membentuk kita dengan cara yang kadang menyakitkan, melalui waktu, ujian iman, dan tekanan. Dan itu bisa kita alami dalam kehidupan sehari, teman-teman. Dan itu terasa menyakitkan. Layaknya kita minum obat pahit ketika kita mengalami sakit. Dan itu tujuannya sangat besar, supaya kita sembuh dari penyakit itu, teman-teman. Dan ketika kita merasa kita sudah mulai menyerah, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu berserah kepada Tuhan, memakai semua pengalaman itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, teman-teman, dan semakin serupa dengannya. Kita tahu bahwa kehidupan ini rasanya tidak adil, rasanya berat, teman-teman. Tapi melalui Tuhan Sang Penjunan Agung, kita dibentuk. Kalau kita betul-betul percaya, kita bisa lebih kuat. Kita ini sebenarnya tidak hancur. Kita hanya sedang dibentuk untuk menjadi lebih kuat, teman-teman. Ada sebuah filosofi Jepang, Nana Koyobi Yaoki, itu yang berarti jatuh sebanyak 7 kali, harus bangkit ke-8 kalinya. Itu menandakan bahwa kita jatuh bangun memang terasa, tapi akhirnya kita akan bangkit untuk kesekian kalinya, melewati rintangan yang sangat berat sekalipun. Ingatlah, teman-teman, jalan kehidupan masih panjang selagi kita berserah kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan selalu menyertai kita di masa-masa yang sulit ini. Apalagi Tuhan melindungi bangsa Israel di tengah-tengah kesulitannya. Jadi, serahkanlah semua kesulitanmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara kamu. Amin.